Pertama, apabila kegiatan daring dilakukan bersama dalam satu ruangan, tetap jaga prokes, kenakan masker, dan saling menjaga jarak. Kedua, pastikan posisi duduk ergonomis di antaranya adalah duduk tegak tidak membungkuk, sudut siku rata dengan keyboard, leher tidak menunduk. Ketiga, atur pencahayaan dan jarak perangkat monitor Anda agar terhindar dari dampak buruk pada mata seperti radiasi dan mata lelah. Keempat, gunakan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. 5. Lakukan peregangan otot di sela bekerja, terutama peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. 6. Perhatikan penggunaan listrik perangkat-perangkat Anda. Jangan membebani stop kontak berlebihan. Perhatikan bahaya yang bersumber dari kabel charger, saklar, kabel, dan perangkat di sekitar Anda. 7. Perhatikan alarm tanda bahaya. Pastikan Anda mengetahui suara dalam bahaya di lokasi Anda. Jika terjadi kondisi bahaya, lakukan evakuasi diri menuju lokasi aman atau titik kumpul atau assembly point jika Anda di gedung perkantoran. Dan ikuti panduan tim tanggap darurat yang bertugas. 8. Hindari aktivitas berbahaya. Tidak melakukan aktivitas lainnya yang membahayakan keselamatan, seperti mengemudi saat rapat daring. 9. Terakhir, jika Anda mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri pada sistem rangka otot tubuh usai berkegiatan secara daring, konsultasikanlah dengan dokter. Berkegiatan secara daring sudah menjadi dunia baru kita. Mari tetap perhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, VP Strategi Tata Kelola K3L PT PLN Persero, Bapak Leiden Briksutapia, para manajer K3L seluruh unit PLN, para asisten manajer HSSC seluruh unit PLN, serta seluruh tim leader K3L dan officer K3 seluruh unit PLN yang saya hormati dan kami banggakan. Mungkin untuk meningkatkan semangat kita pada hari ini, mari kita yel-yel terlebih dahulu ya. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat open mic dan video untuk melakukan yel-yel bersama-sama. Baik, semangat pagi! Pagi. Anda terbaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Hari ini kita berkumpul dalam momen penting yaitu pre-launching aplikasi HSSC Mobile Inspecta 1.0, sebuah langkah maju dalam mendukung penguatan budaya keselamatan kesehatan kerja di seluruh lingkungan kerja PLN untuk mencapai aspirasi kita bersama yaitu PLN Zero Harm Zero Loss. Semoga acara ini membawa manfaat besar bagi pengembangan budaya safety di lingkungan kerja kita. Baik, seperti biasa, sebagai bagian dari budaya safety di lingkungan PLN, sebelum memulai acara, kita akan melaksanakan safety kontak terlebih dahulu. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak atau Ibu hadirin yang bersedia sebagai volunteer untuk menyampaikan safety kontak, harap bisa langsung open mic atau raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak Ibu, jika ada yang bersedia untuk melakukan safety kontak, kami persilakan. Di Banten. Baik, dari PD Banten. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Bapak dan Ibu sekalian, salam safety kontak. Mungkin ini terkait pengalaman saya. Mungkin juga ini sempat sudah saya sampaikan di forum di Banten terkait pengalaman saya sebelumnya di bidang PDKB. Jadi waktu di PDKB saya itu
sempat mengalami kejadian nirmis. Nirmisnya itu saat kegiatan penggantian isolator, ini masih metode berjarak. Ketika mengikat binding wire, itu si blanket TM posisinya merosot, sehingga ketika mengikat itu terjadi flashover. Jadi flashover karena si binding wire-nya itu menyentuh bukan menyentuh ya, ada jarak dekat dengan bawahnya isolator gitu yang tidak terbungkus oleh blanket, sehingga timbullah ledakan atau flashover. Dan alhamdulillahnya pada saat kejadian itu tidak berdampak apa-apa ke saya gitu ya. Namun kejadiannya memang itu sudah accident dan nirmis hampir menyelakai saya gitu. Nah itu lesson learn-nya apa dari kejadian tersebut? Yang pertama, kalau di PDKB alhamdulillah sudah ada SOP dalam pekerjaan itu. Sebelum bekerja harus mengukur jarak aman, ya. Mengukur jarak aman dengan jarak 6 EP atau elemen pelindung, 6 elemen pelindung 60 cm, satu EP-nya 10 cm, jadi 60 cm dari ujung tangan kita ya yang akan bekerja. Nah, dari SOP itu yang dilakukan, itu ternyata benar melindungi ya, istilahnya membuat posisi jarak aman kita tuh aman ketika terjadi flashover gitu, sehingga saat kejadian pun saya tidak terkena sambaran atau adanya dari flashover tersebut. Nah itu yang pertama, jarak aman yang harus digunakan gitu ya di PDKB berjalan. Nah ini pun sebaiknya berlaku teman-teman Yantek atau mitra kerja yang akan melakukan dengan grounding cluster atau grounding stick ya saat pekerjaan padam. Kemudian juga itu di tahun 2022 di kami di Cilegon, kejadiannya ketika pasang grounding itu ternyata masih ada satu fasa yang bertegangan sehingga ada terjadi flashover dari saat memasang grounding. Ada tegangan jadi flashover. Nah untuk menjaga keselamatan, jadi untuk memasang grounding cluster juga itu sebaiknya dari teman-teman Yantek dipastikan jarak amannya sekitar 6 EP tersebut dan jangan mendekati dulu karena kan belum cukup aman ketika memang pekerjaan padam itu juga dipastikan mungkin sebelum naik pasang detektor itu kan sudah dipastikan tegangannya 0 gitu ya. Tapi alangkah baiknya tetap dijaga jarak amannya 60 cm gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam safety contact kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Widi atas safety kontak yang sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah di-share dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Leiden Briksutapia selaku Vice President Strategi dan Tata Kelola K3 PT PLN Persero. Kepada Bapak Leiden, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur. Terima kasih juga Pak Widias telah menyampaikan safety kontak terkait ini ada terkait PDKB berjarak ya, yang katanya ada tidak terbungkus rapi di sisi blanket. Nah rekan-rekan semua, ini sebetulnya ada kejadian juga kemarin tahun 2022 ya, tanggal 23 juga terjadi di daerah Kendari. Begitu ya. Terima kasih Pak Widya sudah mengingatkan juga ini terkait safety kontaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, betul hari di tengah-tengah kita juga Pak Andi di Pila 3. Selamat pagi Pak Andi. Saya Dino Bang dari Siapa? PT Pekanbaru. Dan rekan-rekan semua dari manajer K3L seluruh unit hadir semua di sini. Kulihat mudah-mudahan ini kapasitas apa ya tadi udah ditambah sampai 1000. Mudah-mudahan tercapai ini sampai 1000 orang kita ini. Yang saya hormati juga Asmen, tim leader K3L, perwakilan tim teknis, operasi pemeliharaan mudah-mudahan diikutkan juga dari teman-teman teknis.
dan perwakilan divisi STI dan tim dari Icon Plus yang support kita terkait apa lagi namanya digitalisasi ini. Yang saya hormati rekan-rekan semua yang hadir pada Zoom meeting free launching SCC Mobile ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga rekan-rekan, sudah ada beberapa unit juga sudah uji coba. Mudah-mudahan nanti dengan hadirnya kita semua di sini, kita akan coba uji coba semua aplikasi SCC Mobile ini sehingga akan nanti perbaikan-perbaikan ke depan. Kalau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, jika dibandingkan tahun 2023 rekan-rekan semua, kinerja kita di tahun 2024 ini bisa kita katakan mengalami perbaikan. Karena dilihat dari sisi fatality, ini turun hampir 53%. Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia ini dari 15 kasus yang tahun lalu, bukan tahun 2023, menjadi 7 kasus, tapi masih ada. Fatality di tempat kita jadi 7 kasus, sekitar 53%-an ya, Bapak Ibu semua. Namun dari sisi kecelakaan kerja atau eksiden yang terjadi ada peningkatan. Tahun lalu 22, 2023 22, tahun ini 25 kasus. Jadi masih menjadi PR kita juga Bapak Ibu semua, bagaimana kita meningkatkan budaya K3 di lingkungan kita masing-masing. Terkait program transformasi K3 ini juga dari tahun 2022 sudah kita inisiasi melalui Breakthrough Zero Accident yang hampir 1 tahun lebih kita kawal terus, dan bagaimana kita meningkatkan budaya K3 di seluruh aktivitas kita. Hal ini juga sejalan dengan visi kita yang sejak Pak Dodi, kita menuju zero harm, zero loss. Kalau zero harm, zero loss itu berarti ya bukan di atasnya zero accident lagi sebetulnya itu, karena zero harm itu nggak ada lagi bahaya yang kita sehingga semuanya termitigasi dengan baik. Zero loss dari siapa tidak ada yang loss, yang mengalami kerugian. Jadi salah satu upaya ini kita lakukan dengan digitalisasi ini. Jadi dengan digitalisasi terus pengolahan K3 ini diharapkan nantinya bagaimana budaya K3 dalam pelaksanaan pekerjaan kita itu berjalan dengan baik. Ini mewujudkan wujud dari core value perusahaan kita, yaitu yang dari akhlak dan pada nilai alektif ya Bapak Ibu semua. Beradaptasi, hal ini diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat dalam meningkatkan aktivitas pengolahan K3, baik jam level unit pelaksana sampai di kami ini juga di level pusat, sehingga bagaimana siklus plan to check action PDCA itu bisa diharapkan lebih baik dari waktu ke waktu. Bapak Ibu semua, terkait upaya digitalisasi K3 ini dari tahun 2020, kalau saya mereview kembali, dari tahun 2020 itu kita sudah membangun aplikasi Inspekta berbasis web, dan 2021 kita bangun juga yang namanya Contractor Safety Management System berbasis web, dan tahun 2002 ini kita kembangkan juga Inspekta itu, di mana ada penambahan working permit online, maturity level di keamanan juga kita tambahkan. Jadi udah tinggal nanti kita konekkan nanti dengan lingkungan Energize, sehingga nanti menjadi KSSE, aplikasi KSSE lah nantinya ke depan. Ya. Jadi di 2023 kita sudah mengajukan pembuatan SCC Mobile Apps ini, Bapak Ibu, bertujuan untuk, karena selama ini kita menggunakan web harus membuka komputer atau laptop di tempat kita, sekarang harapannya dengan menggunakan SCC Mobile Apps ini, menggunakan HP segala macam bisa kita lakukan dengan cepat. Working permit bisa dimanapun, udah nggak harus membuka aplikasi web lagi. Bagaimana kita melaporkan unsafe action, unsafe condition yang kita temukan langsung di lapangan, kita foto, kita sampaikan, langsung kita share, tersimpan langsung sehingga di web Inspekta kita, sehingga itu lebih cepat ya. Jadi akan lebih banyak nanti, karena dasar dari kejadian
insiden maupun eksiden yang terjadi awalnya itu kan mulai dari unsafe action unsafe condition yang terjadi. Dasarnya itu. Kalau itu bisa kita pelaporannya lebih detail dan penyelesaiannya juga harus segera diselesaikan. Ya harapannya visi kita tadi itu zero harm, zero loss, di mana bahaya itu sudah kita deteksi lebih awal, sehingga bisa kita langsung eksekusi, perbaikan. Ya harapannya tidak terjadi lagi kecelakaan yang malah near miss juga akan berkurang, kan seperti itu. Jadi rekan-rekan semua perlu saya sampaikan juga bahwa pembuatan SSM Mobile ini sudah memerlukan waktu cukup lama, hampir sekitar 1 tahun lebih. Jadi pada akhirnya kita sudah dapat kita gunakan secara publik sekarang ini. Kemarin permasalahan adalah web security, tapi harapannya kita sudah selesai itu. Jadi kita bisa gunakan secara publik, menggunakan internet pada akhir November kemarin. Dan beberapa unit juga sudah dilakukan uji coba. Dan sekarang ini kita lakukan pre-launching. Harapannya teman-teman seluruh Indonesia bisa menggunakan ini. Apa nanti kekurangannya tolong dilaporkan di kita atau dilaporkan di WA grup kita masing-masing, di WA grup kita yang ada di situ semua, nanti teman-teman dari STI maupun Rekon sehingga bisa langsung kita perbaiki, kita kembangkan lebih lanjut. Jadi untuk aplikasi SSM Mobile ini Bapak Ibu baru tiga fitur. Yang diapakan adalah working permit, aplikasi untuk working permit, observasi pekerjaan dengan CCP, critical control verification ada di situ, dan pelaporan unsafe action, unsafe condition, near miss yang ditemukan di masing-masing. Jadi baru ada 3 fitur itu yang harapannya nanti kita kembangkan selanjutnya. Jadi kita harapkan ini pertemuan seperti ini untuk melakukan pengenalan kepada pegawai pekerja di terkait SSM Mobile ini, dan melaporkan juga nanti apabila ada kendala, sehingga perbaikan yang berkelanjutan ini bisa kita lakukan, sehingga harapannya SSM Mobile ini bisa menjadi salah satu menurunkan angka kecelakaan kerja, malah menzirokan angka kecelakaan kerja yang ada di ini, karena semuanya sudah terevident apapun yang Bapak Ibu lakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan terkait dengan critical control verification yang memang seluruh unit sudah mendapatkan onboarding terkait itu. Jadi pada kesempatan ini juga kami sampaikan terima kasih kepada tim pengembang dari Divisi STI dan Econ Plus yang hadir pada saat ini. Harapan kami support dalam improvement nantinya, perbaikan maupun pemeliharaan aplikasi dapat terus kita dilakukan untuk mensupport penggunaan SSD PLN. Dan dalam waktu dekat ini harapannya dari teman-teman STI maupun Econ Plus, SSM Mobile Apps ini sudah bisa dapat dimasukkan di Play Store, sehingga teman-teman bisa mendownload secara optimal pun mereka berada. Yang saat ini belum masuk ke Play Store, tapi dalam waktu dekat ini akan masuk di Play Store. Ini pre-launching yang harapan kami nanti dalam perjalanan ini 1 bulan ke depan ini, karena nanti sekitar bulan ini kan tanggal 12 Januari sampai 12 Februari adalah bulan ketiga, yang harapannya pada saat closing bulan ketiga tanggal 12 April kita lakukan safety town hall meeting. Ini sudah kita launch ini SSM Mobile. Jadi harapannya teman-teman semua selama 1 bulan ini ayo kita uji coba, kita misalnya perbaikan. Harapan kami dari tim itu dan Econ Plus juga support itu, sehingga pada saat launchingnya nanti di akhir bulan ketiga pada saat kita melakukan safety town hall meeting yang dipimpin nantinya Pak Dirut, harapan kami Pak Dirut yang akan pimpin pada saat safety town hall meeting ini bisa kita launch untuk SSM Mobile. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Leo dan Brigstafea atas arahan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, agenda selanjutnya langsung saja adalah paparan mengenai aplikasi SSM Mobile Inspector 1.0 yang akan disampaikan oleh Mas Ulil Amri. Kami persilakan kepada Mas Ulil untuk bisa mulai paparannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Nur. Nggak jadi bridging pakai pantun. Tadi katanya mau pakai pantun. Sikat aja langsung Mas Ulil. Nggak siap ternyata. Tadi nawarin padahal mau pakai pantun nggak? Ya terserah kalau ada pantunnya. Baik, terima kasih Mas Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, rekan-rekan K3L se-unit holding se-Nusantara dari Aceh sampai Papua. Kalau ngomong dari Aceh sampai Papua kayak Pak Dirut ya kayaknya. Jadi izin mungkin sebelum nanti teman-teman dari ICANN akan menyampaikan tutorial atau penggunaan terkait SSM Mobile, sebelumnya izin saya sampaikan sedikit paparan gitu ya, sebagai coba kita infus dulu. bisa dibantu mute ya kalau ada yang bocor. Baik, jadi mungkin sebelum nanti dari teman-teman ICANN menyampaikan atau share screen bagaimana tutorial menggunakan SSM Mobile-nya gitu ya, saya akan sampaikan beberapa poin utama gitu ya dari fitur-fitur dari SSM Mobile yang akan kita launching pada hari ini gitu ya. Akan kita pre-launch pada hari ini. Jadi sebelum ke sana Bapak Ibu, saya izin reminder bahwa kami di divisi K3L gitu ya, ini jadi program korporat juga, bahwa jadi program strategisnya divisi K3L gitu ya, bahwa kita mempunyai satu visi, salah satunya adalah North Star Vision gitu. Jadi goal atau tujuan akhir kita itu adalah zero harm, zero loss gitu ya. Nah, dari North Star Vision itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya dukungan teknologi gitu ya. Dukungan teknologi salah satunya adalah SSM Mobile ini. Jadi fitur-fitur yang memudahkan Bapak Ibu semua, memudahkan kita semua untuk mengakses aplikasi K3 itu ada di sini gitu ya, termapping di sini gitu. Jadi harapannya sih ke depannya kita bisa mengoptimalkan atau mungkin bisa nyicil gitu ya, setiap tahunnya kita bisa nyicil fitur-fitur yang akan secara digital itu akan kita kembangkan gitu ya, itu bisa terrealisasi gitu sehingga bisa terwujud North Star Vision-nya itu gitu ya, zero harm, zero loss. Nah, sedikit flashback, jadi di digitalisasi tool safety management yang mungkin di-develop selama 4 tahun terakhir gitu ya. Jadi mulai dari Inspekta yang Bapak Ibu mungkin sudah gunakan gitu ya untuk temuan ketidaksesuaian terkait unsafe action, unsafe condition, normis, dan accident gitu. Terus di fitur working permit juga di mulai tahun 2021 gitu. Terus di tahun 2022 kita menerapkan CSMS atau Contractor Safety Management System. Terus yang sedang berjalan gitu ya selama tahun 2024 ini itu adalah HSSC Control Tower, dan yang akan kita pre-launch pada hari ini adalah HSSC Mobile App gitu ya, atau Safety Mobile App. Nah, di mana Safety Mobile App ini yang akan kita launching hari ini itu punya 3 fitur utama Bapak Ibu. Jadi fitur utama yang ada di dalam SSC Mobile App itu yang pertama adalah terkait reporting, yaitu reporting kayak biasa normal ya, yang versi web gitu ya, unsafe action, unsafe condition, normis, dan accident. Itu jadi salah satu fitur utamanya. Teman-teman bisa melakukan proses input di sini dan approval juga di sini. Jadi teman-teman udah by mobile app gitu ya. Terus yang fitur yang kedua adalah permit to work system gitu. Jadi atau yang disingkat dengan working permit. Jadi fitur working permit ini di mobile app-nya itu juga bisa untuk input gitu ya, dan nge-approve. Jadi mungkin nanti dari manajemennya masing-masing mungkin bisa jadi supervisornya atau asmennya atau manajernya gitu ya, yang biasanya nginput atau yang seharusnya dia melakukan approval working permit itu bisa by mobile app ini juga. Terus yang ketiga adalah fitur terkait CCV atau Critical Control Verification. Nah, ini yang
yang mungkin teman-teman banyak distribusi di unit distribusi ya yang lakukan itu sebelumnya di Google Form ya kalau nggak salah, diinputkan di beberapa Google Form gitu. Nah ini mungkin kedepannya akan kita seragamkan gitu ya satu platform di sini gitu terkait critical control verification. Nah nanti Bapak Ibu bisa trial 3 fitur utama ini, nanti linknya boleh di-sharekan ya Mas Nur. Jadi ada link APK-nya yang terakhir versi 1.0.4 itu adalah versi terupdate-nya dan memang akan ada terus update gitu ya. Mungkin beberapa hari sekali atau beberapa minggu sekali aplikasi itu akan diupdate ketika ada temuan bug gitu ya, ada temuan bug atau ada improvement yang perlu untuk diupdate di situ, jadi APK-nya akan diupdate. Untuk sementara ini karena belum pre-launch, jadi untuk APK atau file yang ada, file aplikasi mobilnya ini saat ini hanya atau masih dikhususkan untuk pengguna Android. Jadi yang iOS belum bisa gitu ya. Dan belum masuk ke Google Play juga. Jadi kemungkinan nanti kalau udah launching akan mengarah masuk ke Google Play dan di App Store ya, di App Store-nya iOS. Oke, terus untuk linknya nanti kami share, tapi sebenarnya teman-teman juga bisa share apa istilahnya, snapshot gitu ya, snapshot atau pakai kamera gitu ya. Nah, teman-teman bisa download file APK-nya di sini. Nanti akan kita update terus. Jadi kalau ada update memang Bapak Ibu atau teman-teman semua harus install file yang terupdate-nya gitu ya. Karena kalau nggak install yang terupdate-nya, secara sistem nanti akan di limit atau di close gitu, nggak bisa submit gitu ya. Terus karena ini mungkin sifatnya nggak hari ini saja gitu ya, teman-teman sesudah hari ini mungkin akan banyak menggunakan, mulai mencoba gitu ya, mulai mengeksplor fitur-fiturnya seperti apa gitu. Terus mulai trial-trial, mungkin ketemu bug atau error, atau bisa jadi teman-teman punya usulan atau improvement gitu ya, yang mungkin ya dibilang tidak susah untuk direalisasikan gitu ya, atau mungkin ada improvement-improvement yang minor dan bisa mudah dieksekusi dengan cepat oleh teman-teman developer, itu bisa disampaikan. Nah, ini ada link juga untuk penyampaiannya, jadi nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa sampaikan usulan kalau ada error atau bug gitu ya. Silakan disampaikan, atau termasuk jika ada improvement gitu ya. Jika ada improvement silakan disampaikan juga. Nah, sebelum ke situ mungkin saya izin akan menyampaikan satu izin. Ini ada sering jadi kendala teman-teman juga gitu ya. Jadi ada beberapa case gitu ya yang teridentifikasi aplikasi itu dideteksi error, itu ada beberapa skenario. File ini nanti juga akan kita share gitu ya. Jadi ada yang terdeteksi root atau jailbreak, intinya dia nggak bisa masuk gitu ya. Nah, ini ada beberapa perlu penyesuaian gitu ya di setting HP Bapak Ibu semua. Jadi di sini ada 5 skenario yang menyebabkan aplikasi APK-nya ini nggak bisa dipakai gitu. Terdeteksi root atau jailbreak, terus terdeteksi perangkat emulator, terus ada terdeteksi menggunakan keyboard custom, atau usernya mungkin terdaftar di perangkat lain dan ganti device gitu ya. Ganti device di perangkat lainnya masih apa istilahnya, ID di perangkat lamanya itu masih kesimpan gitu ya. Jadi nggak bisa untuk diakses di 2 perangkat sekaligus gitu. Terus yang kelima ini terkait fingerprint gitu ya. Jadi di sini ada apa istilahnya ya, gejalanya gitu ya. Jadi gejalanya seperti apa itu, ini bukan sering sih, beberapa kali teman-teman tanya terkait ini, padahal sebenarnya di sini udah ada gitu. Jadi tinggal solusinya udah ada, jadi teman-teman tinggal ngikutin manualnya. Intinya sih ngubah ke setting di HP Android-nya masing-masing gitu ya. Mungkin singkat dari saya, selanjutnya dari teman-teman Icon boleh
share screen kan ini apa? Apa udah siap teman-teman Icon? Boleh confirm. Ya, Paulin, mungkin kita langsung demokan video aplikasinya atau gimana, izin? Oke. Baik, silakan Mas Mirwan untuk mendemokan aplikasinya. Jadi mungkin udah dibuat dalam bentuk video ya. Jadi teman-teman kita Iya, akan betul. melihat video untuk 3 fitur utama gitu ya. 3 fitur utama untuk input temuan, terus working permit dan input critical control verification. Pada teman Icon, monggo untuk share screen videonya. Izin kami langsung videonya, Pak Paulin. Silakan. Terima kasih. Oke. Masuk ke aplikasi HSSM Mobile menggunakan akun yang telah Anda miliki. Setelah halaman utama muncul, pilih menu Finding. Tekan tombol input temuan baru di bagian bawah untuk menambahkan temuan baru. Isi formulir Finding sesuai dengan data yang diperlukan. Catatan, kolom dengan tanda merah wajib diisi. Setelah formulir diisi, tekan tombol input untuk menyimpan temuan. Temuan yang baru diinput akan muncul dalam daftar. Tekan temuan tersebut untuk melihat secara detailnya. Tekan tombol publish untuk menerbitkan temuan. Status temuan akan berubah menjadi waiting approval. Untuk menyetujui temuan, hubungi moderator unit Anda. Pilih menu approval. Pilih temuan yang akan disetujui, lalu isi formulir approval temuan. Pastikan semua kolom formulir telah terisi. Setelah disetujui oleh moderator, status temuan akan berubah menjadi open. Anda dapat mengubah status temuan menjadi progress, closed, atau RKAP, lalu tekan tombol simpan. Masuk ke aplikasi HSSM Mobile menggunakan akun yang telah Anda miliki.
halaman utama muncul, pilih menu Working Permit. Tekan tombol input Working Permit baru di bagian bawah untuk menambahkan Working Permit baru. Isi formulir input Working Permit sesuai dengan data yang diperlukan. Catatan, kolom dengan tanda merah wajib diisi. Setelah formulir diisi, tekan tombol input untuk menyimpan Working Permit. Working Permit yang baru diinput akan muncul dalam daftar. Tekan Working Permit tersebut untuk melihat detailnya. Tekan tombol minta approval agar Working Permit disetujui oleh penanggung jawab Working Permit. Untuk menyetujui Working Permit, hubungi penanggung jawab Working Permit terkait. Pilih menu Approval. Pilih Working Permit yang akan disetujui, lalu tekan tombol Setujui. Masuk ke aplikasi HSSM Mobile menggunakan akun yang telah Anda miliki. Setelah halaman utama muncul, pilih menu CCV. Tekan tombol input CCV di bagian bawah untuk menambahkan CCV baru. Isi formulir input CCV sesuai dengan data yang diperlukan. Catatan, kolom dengan tanda merah wajib diisi. Setelah formulir diisi, tekan tombol input untuk menyimpan CCV. CCV yang baru diinput akan muncul dalam daftar. Tekan CCV tersebut untuk melihat detailnya. CCV yang telah diinput akan berstatus persiapan. Sebelum memulai pekerjaan CCV, Anda harus melengkapi terlebih dahulu bagian risk containment. Isi beberapa pertanyaan yang tersedia dan unggah dokumentasi yang diperlukan. Setelah semua risk containment dilengkapi, tekan tombol mulai pekerjaan untuk memulai pekerjaan CCV. Setelah pekerjaan CCV selesai, tekan tombol selesaikan pekerjaan. Anda akan diminta untuk mengunggah dokumentasi pengerjaan CCV dan menjawab beberapa pertanyaan. Tekan tombol simpan setelah selesai pengisian. Baik, terima kasih.
Untuk videonya ya, sebenarnya videonya itu nanti mungkin bisa akan dibuatkan manualnya dalam bentuk PDF juga gitu ya. Ini langsung masuk sesi tanya jawab ya, Mas Nur. Ya, siap Mas Ulil. Ini kita jawabin pertanyaan yang ada di chat dulu deh. Untuk linknya udah semua ya. Oke, untuk yang perangkat terdeteksi jailbreak tadi udah disampaikan ya di PPT tadi, barusan saya share juga. Jadi untuk solusi intinya di setting HP-nya Android masing-masing gitu ya. Terus apakah dari Pak Andri Effendi ini diwajibkan untuk migrasi ke Inspekta Android apa masih open pakai aplikasi Web Inspekta? Jadi ini di open semuanya. Jadi untuk mobile itu intinya untuk memudahkan kita gitu ya. Jadi versi web tetap running dan mobilenya juga tetap running gitu ya. Jadi teman-teman bisa kondisional sesuai dengan aksesnya ya, lebih mudah mana gitu. Kalau lagi pegang HP ya bisa pegang HP. Kalau mau mode advance yang mungkin lebih teliti gitu ya, lebih teliti, ngetiknya lebih mudah juga bisa pakai yang versi web gitu ya. Dari Pak Adrian, UI Web Bubble, untuk CCTV di Inspekta, apakah sudah terintegrasi dengan CCTV di Yantek Mobile? Untuk di Inspekta saat ini belum terintegrasi di Yantek Mobile, karena secara skupnya ya, mungkin kalau secara skup di Inspekta lebih, istilahnya coverage areanya ya, atau coverage usernya itu lebih general gitu ya, bisa untuk pegawai, bisa untuk nanti yang siapapun yang bisa login gitu ya, itu bisa pakai gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang Yantek Mobile masih sebatas Yantek gitu ya. Nah, apakah nanti akan diintegrasikan, kita tunggu kebijakan dari manajemen gitu ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya. 5 menit lagi. Oke. Kalau untuk pindah unit saat ini, karena ini ya, ada pertanyaan dari nggak ada namanya ketika LK. Untuk pegawai yang pindah dari unit yang berbeda ke lokasi baru saat ini, karena ada penyesuaian dari STI ya, sebenarnya waktu itu udah bisa otomatis pindah, tapi saat ini harus report ke helpdesk. Jadi teman-teman bisa report ke helpdesk, tapi kalau pindahnya itu antar unit induk, teman-teman bisa dihandle oleh admin unit induknya masing-masing. Gitu ya. Mungkin satu penanya terakhir sebelum kita buka pertanyaannya. Untuk hanya ada pilihan login SSO, jadi memang saat ini untuk pegawai dulu ya, yang Yantek Mobile itu untuk pegawai, karena ada wacana ke depan untuk vendor atau rekanan itu juga akan bisa mendapatkan akses SSO. Jadi saat ini untuk SSM Mobile itu diaksesnya oleh pegawai. Gitu ya. Ternyata banyak pertanyaan. Kita buka, Mas Nur, silakan. Ya. Baik Mas Ulil dan teman-teman divisi STI dan Icon atas paparannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kini kita masih memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Kita akan membagi sesi diskusi dalam beberapa sesi. Jadi per sesi akan diberikan kesempatan 2 orang bertanya. Lalu bagi Bapak Ibu yang sekalian memiliki pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan unit kerja terlebih dahulu. Dipersilakan bagi Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Baik, yang pertama dari P3 Singkawang, Bapak Dias Timur. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas. Izin Mas mau bertanya terkait aplikasi yang baru launching ini ya, Inspekta Mobile. Ini kan format installnya masih APK Mas ya. Nah, nanti yang mau ditanyakan seberapa aman jika aplikasi tersebut diinstal di device masing-masing pegawai. Artinya apakah tidak bisa kena phishing apa istilahnya ya, kalau terinstall di HP masing-masing personal nih Mas. Seberapa tingkat keamanannya Mas? Itu Mas, terima kasih Mas.
Baik, untuk pertanyaan kedua, kami berikan kesempatan bagi UP3 Pontianak kepada Bapak Juanda Afif. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya yang pertama terkait permohonan working permit. Itu kan tetap butuh approval. Apakah memang bisa difasilitasi notifikasi di webmail seperti AMS atau beberapa aplikasi PLN yang lainnya ketika butuh tidak lanjut dari person terkait kan ada notifikasi di webmail seperti itu. Yang pertama. Terus yang kedua, mungkin case-nya inspektas secara penggunaan di korporat ya. Kami di Kalimantan Barat, ketika memang kita ada pekerjaan, contoh misalkan kami di unit pelaksana masuk ke UID Kalbar. Ketika memang kami ada pekerjaan di Gardu Induk yang kewenangannya P2B ataupun UPT, bagaimana implementasi inspekta ini. Karena terakhir kami melakukan pekerjaan, kita harus berkirim AMS seperti itu, Pak. Mohon konfirmasinya apakah memang sudah nasional dilaksanakan atau seperti apa sih? Kalau rumah malah di sekarang rumah itu itu di skip. Baik, kita tampung dua pertanyaan dulu ya. Mungkin pada Mas Ulil bisa langsung dijawab saja Mas Ulil. Baik, terima kasih Mas Nur. Sama di sini sebenarnya ada teman-teman Icon sebagai pelakunya ya. Nanti boleh tadi Mas Nirwan ya yang gabung ya. Teman-teman Icon boleh nambahin ya dari mungkin jawaban yang saya sampaikan. Tadi dari Mas Dias Timur, jadi seberapa aman aplikasi ini, mungkin yang pernah nginstal undangan pernikahan, dia ada APK undangan pernikahan yang kalau di-download terus bisa nyebar kemana-mana, itu emang aplikasi phishing yang memang dipakai untuk nge-jailbreak HP kita gitu ya. Tapi kalau untuk ASSM Mobile ini, sebenarnya ASSM Mobile ini launching-nya itu bisa mungkin dari pertengahan tahun lalu gitu ya. Yang menjadikan lama itu salah satunya adalah karena security test di sisi mobilenya. Jadi untuk SSM Mobile ini mungkin salah satu aplikasi yang tembus security test gitu ya, yang khusus case mobilnya ini ya di korporat gitu dengan ratusan, bisa dibilang ratusan skenario ini ya, ratusan skenario hacking atau cara untuk hacking gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah ini aman, aplikasi ini sangat aman. Tinggal masalahnya teman-teman percaya sama teman-teman Icon apa enggak gitu ya. Kalau teman-teman Icon yang apa istilahnya, yang nge-fraud ya itu kita nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Tapi dalam hal ini insya Allah teman-teman Icon amanah lah ya, nggak ada apa-apa di situ. Dan memang sebenarnya ini udah diverifikasi juga sama keamanan cyber dari divisi STI gitu ya, Kam Cyber. Itu yang kemarin beberapa bulan itu lama sampai mungkin lebih dari hampir 1 tahun kali ya, hampir 1 tahun gitu ya dari tim keamanan cyber itu menguji aplikasi ASSM Mobile-nya. Jadi kalau dibilang seberapa aman, insya Allah sangat sangat aman. Terus yang pertanyaan kedua dari Mas Juanda Pontianak, untuk notif webmail mungkin bisa ditampung gitu ya notifikasinya, cuman memang mau nggak mau harus open sih, harus sering-sering open gitu ya, memang sering reminder juga. Cuman untuk notifikasi mungkin nanti jadi masukan. Terus untuk yang case di lintas unit ya, penerapan WP lintas unit ini mungkin lebih ke pembahasan bisnis proses modelnya dari penerapan working permit yang antar unit gitu. Jadi kalau di antar unit sebenarnya udah difasilitasi di dalam fitur working permit itu WP internal unit atau intern dalam unit itu sama antar unit gitu. Nah, untuk WP antar unit harusnya sudah bisa disepakati bersama antar 2 unit induk terutama. Mungkin kalau di Kalimantan ya P3B Kal itu setidaknya ada kesepakatan dengan
UID yang ada di Pulau Kalimantan gitu, karena terkait WP yang mungkin perlu akses masuk dari teman-teman distribusi masuk ke Gardu Indo harus ada approval-nya. Jadi sebenarnya mekanisme itu sudah diatur di dalam prosedur WP online korporat gitu ya. Jadi mungkin bisa dikoordinasikan kalau ternyata memang belum apa istilahnya, belum ada koordinasi antar dua unit itu ya, mungkin bisa diinisiasi gitu ya. Jadi ini lebih ke mengakurkan teman-teman terutama distribusi dan transmisi gitu ya. Kalau di Jawa kan ada 3 UIT, ada 1 UIP 2B dan harus akur dengan UID yang ada di Jawa juga gitu. Kalau di Sumatera ya ada P3B Sumatera, P3B Sum, terus harus akur semua sama UID dari Aceh sampai Lampung gitu. Nah, itu yang perlu istilahnya ada kesepakatan gitu ya. Kesepakatannya itu apa sih, realnya apa gitu ya. Jadi bisa jadi yang approve misalkan dari pihak transmisinya mungkin di supervisor GI-nya gitu ya, atau mungkin di TLK 3L-nya di ULTG-nya tersebut yang ada di yang GI di situ wilayahnya ULTG mana gitu ya. Nah, intinya bagian-bagian yang approve itu sih yang harus disepakati gitu. Jadi ketika teman-teman distribusi mengusulkan gitu ya, nanti akan ada pihak yang approve juga dari transmisi. Nah, pihak yang approve dari transmisi itu siapa? Nah, itu silakan disepakati gitu ya. Kalau secara form atau tabel matriksnya idealnya di jabatan apa itu sebenarnya udah kita buatin juga gitu ya. Tapi kami kembalikan lagi ke teman-teman semua siapa yang lebih ideal untuk nge-approve gitu. Misalkan di GI itu apakah supervisor GI-nya atau TLK 3L-nya, atau mungkin ada yang mau minta sampai manajer UPT-nya, bisa jadi ada yang seperti itu. Intinya monggo silakan dikoordinasikan, kalau memang masih ada kendala sama transmisi, boleh nanti akan disampaikan ke pusat gitu ya, nanti bisa kita sambungkan gitu ya, kita bridging lah antara teman-teman distribusi dan transmisi. Di kantor pusat ada K3 transmisi sendiri, ada Pak Sony ya, manajer K3 transmisi, dan ada Pak Warjito, manajer K3 distribusi. Itu mungkin nanti bisa membridging terkait penerapan working permit-nya teman-teman semua gitu ya. Lanjut. Baik, terima kasih dari teman-teman divisi STI atau Icon Plus. Apakah ada yang ingin ditambahkan ya jawabannya terkait keamanan aplikasi? Kalau dari Icon mungkin cukup ya Pak. Tadi udah cukup dijelaskan oleh Pak Ulil. Ya. Baik, cukup. Intinya aplikasi ini aman ya Pak ya? Insya Allah aman Pak. Coba. Ya. Kemarin security tes kamsibernya udah cukup panjang juga Pak. Itu ada sekitar berapa ratus ya item yang di cross check, insya Allah aman. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Mungkin untuk sesi kedua kita buka lagi untuk 2 penanya ya. Mungkin yang pertama untuk kepada Bapak Ridwan Saidi dari ULPND. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya Ridwan Saidi dari ULPND. Mungkin yang pertama Pak, terkait saya sudah coba buka tadi untuk unit di sini. Kebetulan kan saya di ULP nih Pak. Cuman kalau kita lihat di inputannya dia untuk unitnya itu kita nggak bisa milih. Nah mungkin kira-kira bagaimana untuk kita yang di ULP, dia tidak bisa milih unit, dia hanya sampai di UP3 saja kalau tidak salah tadi, UP3. Terus yang kedua terkait koordinat Pak, saya lihat ini ada inputan yang kita diwajibkan koordinat. Nah koordinat ini kalau saya coba tadi, dia nggak bisa milih kayak di web Pak. Kalau di web kan kita bisa milih nih, artinya kalau misal tempat itu, apalagi di NTT ini kita masih banyak lokasi yang nggak ada sinyalnya Pak. Jadi kita mau buka aplikasi pun susah di situ. Jadi biasanya kita dokumentasikan dulu, baru kita laporkan di kantor. Nah, bagaimana untuk koordinat ini kalau usul saya Pak, kalau memang bisa, dia difleksibelkan seperti yang di web. Jadi kita bisa milih tempatnya, tempat lokasi yang kita inputkan, gitu Pak. Mungkin dari saya itu aja Pak. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Ridwan Saidi.
untuk penanya selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Agung Teguh dari UIP 3B Kalimantan untuk bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Agung Teguh Prakoso dari Subbidang HSSE PLN UIP 3B Kalimantan. Izin bertanya, Pak. 2 pertanyaan, Pak. Apakah SOP dan IK terakomodir di pembuatan WP di PLN Mobile? Yang kedua, apakah fitur Stop Working Authority terakomodir di HSE Mobile yang harusnya linear dengan updatean temuan di Inspekta? Baik, itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada Mas Ukril mungkin bisa langsung dijawab ya pertanyaan pertama dari Pak Ridwan Saidi. Tadi terkait pilihan unit di WLP tidak bisa dipilih ya, hanya bisa sampai di UP3. Lalu yang pertanyaan kedua, inputan koordinatnya apakah bisa difleksibelkan seperti yang ada di Inspekta Web. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nur. Pak Rohmat, ada timnya yang gabung juga ya Pak ya? Nanti bisa nambahin informasi saya. Takut saya miss sama yang ngodingnya langsung. Ada Pak. Ada yang gabung Mas Fikri kah Pak Rohmat atau Mas Tom? Mas Fikri udah join Pak. Oke. Boleh, nanti boleh ditambahin ya Pak Rohmat ya. Jadi kalau terkait unit memang tidak bisa dipilih karena udah ngunci, udah ngelock gitu ya. Jadi memang unit itu ngunci ke user pemilik akun yang login di HSSE mobile app-nya gitu ya. Jadi itu emang udah dikunci. Jadi seandainya teman-teman itu posisinya ada di ULP pun idealnya sebenarnya udah terkunci di situ gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk ngutak-atik itu gitu. Tapi kalau memang mungkin nanti ada bug ternyata terclusternya malah di UP3 aja, itu mungkin bisa jadi masukan gitu ya untuk improvement. Terus kalau terkait koordinat, karena saya belum coba di daerah yang nggak ada sinyalnya langsung gitu ya. Tapi waktu konsep awal didesain kemarin untuk koordinat itu dapat titik koordinat itu kita dapatkan sebenarnya dari GPS ya, bukan dari sinyal internet kita. Artinya kalau kita nggak ada internet sebenarnya titik koordinat GPS itu masih bisa kita dapatkan titik koordinatnya, karena GPS kan nembak langsung dari satelit dan banyak titik lah ya di langit itu kita dapat latitude longitude-nya itu banyak itu dapat dari GPS gitu. Kalau GPS itu kuncinya asal biar presisi itu terbuka ya, terutama di tempat terbuka. Jadi kalau emang kita ke loteng atau bawah tanah gitu ya, mungkin sinyal GPS nggak akan presisi atau mungkin bisa loncatnya bisa jauh gitu. Jadi kalau secara fitur koordinat itu bisa didapatkan memang di tempat idealnya ya, di tempat yang nggak ada sinyal sekalipun bisa dapat titik koordinatnya. Cuman kalau untuk input ya memang nggak bisa. Nah ini nanti yang perlu saya confirm ke teman Icon, apakah kalau seandainya nggak ada sinyal terus di save draft itu bisa kesimpan secara offline dulu di device mobilenya gitu atau gimana? Mungkin boleh ada info tambahan dari timnya Pak Rohmat, dari teman-teman developer. Ya, izin Pak Oke, izin menambahkan ya Pak. Baik, izin Pak. Jadi terkait tadi pemilihan unit, jadi benar, yaitu ketika user login, maka unit yang tampil di aplikasi adalah unit di mana usernya berada. Izin Mas Fikri, suaranya terputus sepertinya. Oke. Sudah jelas, Mas Nur? Sudah masuk kembali. Terima kasih. Jadi intinya terkait unit yang tampil di aplikasi mobile adalah unit di mana user yang login itu berada. Apakah nanti di UP3, ULP, atau di unit induk gitu. Nah, mungkin
tidak cocokan tadi bisa diinfokan mungkin username atau akun yang sedang login akan kami cek di database atau terdaftar di ULP atau terdaftar sebenarnya di UP3-nya seperti itu. Mas Fikri suaranya putus-putus di sana. Mas Fikri bisa diulang informasinya kalau yang terkait ini, terkait GPS atau koordinat? Baik, yang terkait GPS dan koordinat tadi usulnya adalah bisa di input manual gitu ya, Pak Igun ya. Ya. Gini, saya tanya dulu kalau yang existing sekarang, misalkan nih kita kehilangan sinyal, nggak ada sinyal gitu ya. Terus kita klik untuk input temuan, tembak koordinat itu bisa kesimpan ke storage sementara di local device mobilenya nggak, atau harus nunggu sinyal gitu? Pertanyaannya itu, Mas Fikri. Kalau yang sekarang dibuat itu harus ada sinyal dulu, Pak. Mungkin kalau kebutuhannya adalah ada yang putus-putus di sana. Oke, ya intinya nanti coba sebisa mungkin kita akomodir ya. Jadi untuk biar saat offline, karena Mas Fikri putus-putus, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman dev. Mungkin kalau teman-teman mau input masukan itu sebagai improvement, silakan dimasukkan di link yang kami sampaikan gitu ya. Biar bisa diakses ketika loss sinyal gitu ya. Itu mekanismenya, file temuannya itu bisa tersimpan storage sementara di local device-nya mobile, artinya di HP-nya gitu ya. Begitu dapat sinyal baru akan otomatis sinkron gitu ya untuk bisa masuk ke datanya ke submit ke sistem. Baik, terima kasih udah di note. Terus selanjutnya untuk dari Mas Agung Teguh tadi. Nah, untuk WPSOP apakah terintegrasi dengan mobile? Jawabannya sebenarnya iya terintegrasi gitu. Cuman kalau untuk ngisi WP kontennya, ngisi langkah kerja gitu ya, atau prosedur yang detail step by step-nya gitu ya, terutama yang untuk ngisi data-data di dalam JSA itu memang tidak di mobile untuk ngeset di awalnya. Jadi saran saya kalau mau ngerapikan prosedurnya gitu ya, atau input langkah kerjanya, inputlah di webnya, jadi di versi webnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman langkah kerjanya itu udah proper gitu ya, udah ngeset data-data langkah kerja yang bagus, terus prosedur-prosedurnya udah dirapikan gitu ya, diindeks rapikan baik judul maupun kontennya, itu teman-teman ketika nginput atau ngajukan WP via mobile itu ngambilnya lebih mudah gitu. Karena untuk ngeset langkah kerja ini cukup kompleks dan agak ribet gitu ya kalau di mobile. Ya mungkin kayak bayangannya kayak gini lah, kalau teman-teman konsep surat AMS gitu. Tapi ngetiknya di HP gitu. Walaupun seandainya di HP dikasih fitur itu pun pasti teman-teman akan kesulitan gitu untuk ngedraft surat AMS tapi diketik di HP pakai touchscreen gitu. Pasti akan lebih enak untuk diakses ketik pakai keyboard gitu. Ya kurang lebih sih pendekatannya sama kayak gitu. Jadi untuk langkah kerja, prosedur, teman-teman bisa saya sarankan di webnya gitu ya. Di webnya kalau udah rapi baru nginput yang sifatnya lebih ke hal-hal yang taktis gitu ya, biar cepat itu bisa pakai mobile. Terus apakah fitur SWA udah ada? Untuk saat ini fitur SWA belum ada ya, jadi mungkin bisa ditampung dulu untuk fitur SWA-nya yang ada di Inspekta atau di mobile.
Baik, terima kasih. Semoga sudah cukup menjawab ya dari tadi jawaban-jawaban dari Mas Uli dan Mas Fikri atas pertanyaan dari Mas Ridwan dan Pak Agung Teguh. Untuk selanjutnya kita akan buka 2 pertanyaan kembali. Yang pertama dari Pak Rizky ya, Pak Rizky dari PLN IP2B. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nur. Mungkin pertanyaan untuk tim ya, tim HSSC Mobile. Jadi ini mungkin lebih ke arah usulan ya. Jadi dari pengalaman kami di Inspekta atau versi web. Jadi untuk mitra kerja yang akan bekerja di unit kami lah, langsung aja saya berikan contoh unit kami lah, contoh PTA. Nah, PTA ini dia sudah mendaftar user Inspekta itu di PLN, langsung saja saya berikan contoh UITJBB. Nah, pada saat mereka ingin bekerja di UI P2B Jamali, nah pada saat pemilihan PT-nya itu tidak bisa, gitu, karena mereka terdaftar usernya di PLN UI TJBB. Jadi mungkin usul saya untuk di HSSC Mobile ini nanti pada saat mitra kerja mendaftar di salah satu unit PLN, maka user tersebut pun langsung terintegrasi ke unit-unit PLN se-Indonesia. Sehingga pada saat mitra kerja tersebut ingin bekerja di salah satu unit PLN, di luar unit PLN dia mendaftar user, itu sudah bisa dipilih nama mitra kerja tersebut. Jadi kemarin itu kami akhirnya mendaftarkan kembali user untuk PTA tersebut di P2B dengan alamat email yang berbeda, tidak bisa dengan alamat email yang sama, seperti itu. Jadi mungkin ini lebih ke usulan ya, Jadi nanti pada saat di HSSC Mobile, user mitra kerja yang sudah mendaftar di salah satu unit PLN itu bisa terintegrasi ke unit PLN yang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih tim HSSC Mobile. Terima kasih Mas Nur. Baik, terima kasih Pak Rizky atas masukannya. Masukannya yang tadi sangat bagus sekali ya. Akan coba kami tampung dulu. Dan nanti akan dijawab oleh Mas Udel. Lalu yang kedua kepada Bu Septi Dewi dari UID Jabar. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya mau tanya terkait CCV. Untuk CCV itu kan untuk saat ini kan kita menggunakan Google Form ya Pak. Nah untuk di Inspekta Mobile ini, kemarin kan juga sempat dibahas di grup ya untuk list working permit itu kalau bisa unitnya. Nah yang jadi pertanyaan misal kalau di Jabar ini kan ada 3 layer, UID, UP3, dan ULP. Untuk UID ini kan biasanya untuk pengecekan CCV-nya ini kan dia bisa lintas antar UP3 gitu ya Pak. Apakah bisa di akomodir? Jadi kalau yang login itu user UID, jadi seluruh working permit di lingkup UID baik itu UP3 mana saja dan ULP mana saja di UID tersebut tuh muncul. Itu yang pertama. Dan itu berlaku juga untuk di UP3. Jadi misal UP3 itu kan ada beberapa ULP. Ketika user UP3 yang masuk, nanti khawatirnya untuk meminimkan load ya. Jadi takutnya nanti working permit UP3 saja gitu yang muncul. Apakah bisa diakomodir, bisa memunculkan WP seluruh ULP di UP3 tersebut juga. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait CCV juga masih. Kalau untuk yang di Google Form itu kan foto untuk input CCV itu kan spesifik ya Pak ya. Jadi misal untuk bekerja di ketinggian, kita tuh harus memotret apakah tangga itu sudah ditali seperti itu. Nah kalau tadi saya lihat di mobile ini masih fotonya tuh tidak ada ketentuan ya. Jadi kita bisa nginput beberapa foto memang, tapi di situ tidak bisa istilahnya menghilangkan resiko yang dimaksud seperti itu. Jadi kayak misal bekerja di tidak ada tegangan, kan kita harus memotret bahwa itu sudah dicek seperti itu ya kalau biasanya di Google Form. Nah untuk di mobilnya sepertinya kok masih common gitu Pak, atau mungkin nanti akan dikembangkan, atau mungkin saya juga masih belum tahu fiturnya, mohon dijelaskan. Nah yang ketiga, yang terakhir, CCV ini kan sebenarnya kan digunakan di unit untuk bahan analisa dan monitoring dan evaluasi. Apakah memungkinkan jadi kita tuh
tidak hanya lihat angkanya saja, tapi apakah bisa mendownload hasil inputan CCV yang ada di HSSE Mobile. Mungkin itu saja Pak untuk terkait CCV. Terima kasih. Baik, Mbak Bu Septi Dwi atas pertanyaan yang sudah diajukan. Mungkin bisa langsung dijawab ya Mas Subril. Tadi pertanyaan pertama dari Pak Rizky dari PLNUP JMB terkait vendor yang sudah terregistrasi di unit lain, namun ketika ingin mengajukan pekerjaan di unit lainnya, dia tidak bisa dan harus registrasi ulang menggunakan email lain. Seperti itu ya. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Udo. Terima kasih. Siap. Pak Rizky masih monitor ya? Apakah masih monitor Pak Rizky? Izin saya menjawab atau menanggapi. Kalau Pak Rizky nggak monitor, saya jawab Mbak Septi aja berarti. Oke, Mbak Septi ini kayaknya terima kasih, ini lebih banyak ke masukan sih. Tapi udah trial fitur CCV-nya Mbak Septi. Dari UID memang nggak bisa muncul apa UP3 di bawahnya gitu ya, ULP dan UP3 di bawahnya gitu ya. Working permit-nya Pak, jadi kosong aja gitu. Oke, karena working permit-nya di Indo pas nggak ada juga gitu ya, kosong Iya. gitu ya. Oke. Apakah bisa dibuat untuk UP3 dan ULP Pilih juga? kelas. Ya, oke. Oke, itu jadi masukan Mbak, karena kemarin saya dari pusat juga nyoba nggak bisa muncul, akhirnya saya harus ngubah akun saya ke UP3 gitu ya, baru bisa muncul working permit-nya, baru bisa input gitu. Terus kalau terkait untuk fotonya, saya juga belum trial detail sampai fotonya itu apakah di setiap step atau di general aja gitu ya. Tapi kemarin itu sempat ada diskusi juga sama teman-teman dev gitu ya, karena kalau satu CCV ini banyak foto gitu ya, terutama di RIS RC1, RC2 gitu, misalkan ada beberapa kriteria kan di situ. Mungkin bisa 5 sampai 6 foto, terus satu CCV mungkin bisa sampai 10 foto, itu mungkin nanti isunya terkait storage gitu ya. Jadi itu yang mungkin akan jadi pertimbangan gitu ya untuk performa servernya gitu. Nah, apakah nanti akan ada metode kompres gitu, seandainya itu di cover semua gitu ya, setiap kriteria atau temuannya itu apakah akan di cover semua? Kalau di cover semua ya mungkin harus perlu ada metode semacam kompresnya gitu sih. Karena itu juga jadi kendala yang kemarin teman-teman input di Google Form sekalipun gitu kan, jadi terhenti karena storage-nya udah ini ya full gitu ya, udah ambil yang pakai 200 giga kalau nggak salah itu penuh gitu, karena memang fotonya gede-gede dan banyak gitu ya untuk input CCV. Tapi masukannya ini lebih kami tangkap sebagai masukan sih, Mbak Septi. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi. Pak Ulil, ketinggalan Pak. Jadi bagaimana arahannya untuk pelaksanaan CCV saat ini ya? Karena kan sebenarnya ada Google Form juga dan kemudian kita sedang mengembangkan HSSE Mobile. Apakah kita jalankan dua-duanya dulu atau bagaimana Pak? Untuk arah. Kalau arahan saya nggak bisa ngarahin. nanti biar Pak Leden yang jawab atau Pak Andi ya. Jadi dengan kita udah pre-launch ini mau gimana gitu ya? Mau jalan semua atau jalan satu-satu, mau fokus kemana gitu ya? Nanti ini harus sesuai, jawaban ini harus sesuai dengan P2-nya masing-masing biar nggak offset. Baik Pak. Terima kasih. Ditunggu arahannya Pak, biar kami jadi nggak bingung Pak. Siap. Saya cuma the messenger aja, penyampai. Nanti kami sampaikan. Siap. Open lagi boleh? Ya, baik. Terima kasih Mbak Septi. Nanti terkait arahan untuk pelaksanaan CCV, apakah nanti yang masih menggunakan Google Form atau lewat aplikasi HSSE Mobile Apps ini akan kami sampaikan lebih lanjut ya. Lalu kemudian kita akan buka lagi dua pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Amrizal Surbakti dari PLN Statbat. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Saya perkenalkan diri dari Amrizal Surbakti PLN Statbat.
Mungkin pertanyaannya ada dua saja, Mas. Yang pertama, untuk CCP itu kan memerlukan titik koordinat ya. Jadi banyak lokasi kita di Stabat itu terkendala kondisi jaringan, apalagi ada di pulau ya. Ada di pulau itu namanya jaring halus. Jadi ketika ada pekerjaan di sana, kita sulit untuk menginput CCP baik secara webmail ataupun mungkin melalui HSSI. Apakah bisa dibuat program mungkin dia semacam mode pesawat gitu, kita input dulu manual, nanti ketika ada sinyal baru bisa masuk. Terus yang kedua terkait aplikasi HSE PLN Mobile ini, apa ada nggak spesifikasi Android yang seperti apa gitu, versi berapa? Karena pernah ada juga aplikasi yang lain dia ada memerlukan spesifikasi Android, tipe Android jenis apa yang bisa untuk operasinya gitu. Jadi ada sejenis aplikasi, tidak semua Android yang bisa. Apakah untuk HSE PLN Mobile ini untuk sejenis HP dengan operasi Android apa bisa semua? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Indra atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk yang kedua dari Bapak dan S dari UID Kalbar, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin suara saya kedengaran ya Pak? Siap, jelas terdengar Pak. Pada ini lanjut. Baik, sebetulnya ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu adalah memang kami tunggu terkait arahan implementasi CCP ya. Itu apakah masih pakai Google Drive atau itu tadi udah ditanyakan. Yang kedua terkait monitoringnya. Nah, untuk sampai saat ini kan kita monitoring ini ya download Google Drive ya. Jadi kalau kami untuk evaluasi ke unit-unit itu kebetulan agak susah dan berat. Nah, apakah itu nanti juga apa masuk di salah satu output aplikasi mobile tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu terkait ini penyeragaman. Nah, itu untuk kita kan sudah beralih, bukan beralih sih, fitur terbaru Pak HSE Mobile ya Pak. Nah itu di kami itu masih sering kejadian untuk pekerjaan di Gardu Indo maupun UP3B itu tidak mengakomodir atau tidak mengakui ini WP dari Inspekta kalau selama ini pakai yang web ya. Itu apakah dengan momen ini bisa diseragamkan Pak untuk terkait unit-unit UP3B maupun Gardu Indo terkait WP tersebut. Terus yang selanjutnya itu terkait checklist. Nah, apakah dengan mobile itu kita bisa mendukung paperless karena ada beberapa itu kita diwajibkan untuk ini ya tanda tangan pekerja di WP baik digital maupun maupun manual. Nah, kemarin ada temuan ada sidak UDSD kami WP tetap wajib untuk di print untuk di ini. Nah, itu dengan adanya PLN Mobile apakah mendukung untuk dibuka di tablet? Terus apakah bisa ada fitur tanda tangan digitalnya Pak? Atau tetap untuk di lapangan kita harus ngeprint? Nah itu. Terus mungkin yang tadi pertanyaan Bapak karena enggak online belum terjawab tadi terkait user vendor mungkin saya tanyakan lagi ya Pak biar sekalian dijawab. Untuk sampai saat ini memang vendor-vendor itu harus bikin user ulang Pak karena semenjak
pembaruan HSSE terakhir ya. Jadi kalau vendor minta ke saya bikinkan seluruh kalbar UP3 UP3-nya. Nah, apakah itu bisa Pak diakomodir? Karena kedepannya pasti untuk vendor-vendor yang kebetulan belum bekerja di kami, ketika baru bekerja pasti dia minta dibuatkan lagi. Itu. Terus yang terakhir itu untuk aplikasinya sendiri, Pak. Kebetulan di HP kami itu, HP saya itu dia minta security dan lalu minta biometrik. Nah, lalu ketika kami udah biometrik, sedikit-sedikit dia harus ini Pak, otentifikasi. Jadi kalau yang muka harus otentifikasi muka maupun sidik jari terus. Mungkin semoga ke depannya ada perbaikan terkait ini Pak. Mungkin itu saja dari kami Pak, perwakilan Kalbar. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danu atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Kami tampung terlebih dahulu ya. Mungkin bisa langsung bantu dijawab Mas Ulil. Tadi pertanyaan pertama dari Pak Amrizal dari PLN Statbat terkait CCTV di daerah PLN, di wilayah kerja PLN Statbat itu banyak yang tidak ada sinyal ya. Jadi apakah bisa disediakan HSS mode pesawat, dan kedua ya spek minimal HP Android untuk bisa HSS mobile app ini berjalan dengan lancar seperti apa? Terima kasih. Oke. Kayaknya kalau teknis versi Android boleh bantu teman Icon ya. Nanti minimal Android berapa Kak? Apakah 13, 12, 11 itu masih bisa apa enggak gitu ya? Terus kalau terima kasih Pak Amrizal dari Stabat. Untuk sebenarnya ini juga masih dalam wacana juga ya. Maksudnya dalam perencanaan juga gitu. Untuk fitur CCTV ini outputnya itu memang di mobile app belum tampil gitu ya secara statistik. Itu yang nanti juga akan kita upayakan biar bisa punya semacam statistik gitu ya, atau bisa dibilang dashboard gitu lah. Dashboard dari tadi juga masukan Mbak Septi juga gitu ya. Selain muncul dashboard statistiknya juga bisa di-download data Excel-nya gitu. Jadi ngarahnya sih mungkin nanti kemungkinan akan seperti fitur progress monitoring inputan temuan gitu ya. Jadi list-listnya itu CCTV-nya apa saja gitu ya, dan itu bisa di-download di Excel dan kita bisa dapatkan untuk per status statistiknya gitu ya, dashboardnya gitu. Jadi CCTV mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai gitu. Terus di setiap ULP atau UP3 itu ada berapa gitu ya. Mungkin nanti jadi catatan kami, mudah-mudahan bisa masuk ke sana gitu ya. Terus kalau untuk terkait versi Android, Mas Fikri atau Pak Rohmat, apakah ada info Pak? Untuk minimum requirement aplikasinya. Izin Pak Uwi, menurut saya terdengar Pak? Jelas. Ya, terdengar Mas Fikri. Oke, untuk versi Android-nya minimum versi Android Marshmallow Pak, Android 6. Jadi kalau di bawah itu udah enggak gitu. Tidak bisa Pak. Jadi harus Tapi di atas. Marshmallow 6 tuh kayaknya udah cukup lama juga ya. 2000 ya. Iya, betul. Mungkin kalau Harusnya ada yang di bawah ke atas itu ya. HP-nya juga udah nggak bisa buat WhatsApp kali kayaknya kalau yang di bawah itu. Itu ya Pak Amrizal. Jadi untuk versi Android Marshmallow minimal yang versi 6. Kalau sekarang kalau nggak salah udah sampai 14 ya. Jadi mungkin kayaknya lama banget sih kalau yang nggak bisa tuh pasti Android-nya lama banget. Mungkin usianya lebih dari 5 tahun gitu ya. Dan mungkin udah worth untuk update gitu ya. Makasih infonya Mas Fikri. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Amrizal. Yang pertama tadi sih lebih banyak masukan sih. Untuk yang mode pesawat ya coba insya Allah kita tampung. Terus dari Pak Danu ini ada 1, 2, 3, 4 berenak ya ini ya pertanyaannya. Untuk monitoring CCTV, yang monitoring CCTV tadi ya sama juga sih kayak Pak Amrizal tadi. Jadi
kita juga berharap ada dashboard nanti di mobile app-nya gitu ya. Setidaknya ada informasi yang kita input itu output-nya mana gitu ya, kelihatan output-nya gitu ya. Karena kalau nginput doang terus nggak ada output-nya ya jadi bingung juga gitu ya, untuk monitoringnya nggak ada gitu ya. Jadi itu yang jadi catatan kami. Terus terkait working permit ini banyak jadi ini ya, sebenarnya ini lebih ke bisnis proses terkait working permit-nya gitu ya. Jadi nah ini udah ada Mas Abbas dari P3 Bekal, manajernya langsung. Bisa koordinasi ke UP3 Bekal gitu ya. Silakan koordinasi ke Mas Abbas, Pak Abbas. Saya manggilnya Mas ya. Ya Mas atau Pak. Mas Abbas nanti bisa koordinasi kalau nah siap. Nah, Mas Abbas itu sangat welcome. Beliau sangat baik hati dan rajin lari. Pak Abbas, Insya Allah. izin saya sudah WA ya Pak Abbas. Wah ya siap. Udah akur kan? Masa baru kenal kan enggak kan? Kalau panggil Karaeng itu Pak Uli. Iya. Karaeng Samsul. Ya Pak, siapa? Nah udah akur. Intinya kalau Pak Andi sama Mas Abbas sudah akur, insya Allah bisa lah untuk mekanisme working permit tanpa perlu ditengahi pusat gitu ya. Tapi kalau memang nanti kebentur-bentur mau ditengahi pusat ya nanti kami info ke Pak Sony sama Pak Warsito gitu. Kalau Pak Sony sama Pak Warsito akur sih karena duduknya sebelahan. Ini jadi tinggal sini. Aman Mas Ulil. Nah ada Pak Irwan juga. Pak Irwan transmisi Jawa udah aman Pak? Sawah aman. Tinggal kemarin yang case-case yang ada catatan dari Pak yang di lead sama TSG itu sih Pak. Mas Ulil. Oke, yang usulan itu ya. Bisa disempurnakan dan juga tadi sempat menyimak masalah ini ya, user ya. Ya harapan kami sama seperti yang dulu kami terapkan. Jadi user itu kalau eksternal ya, user yang memasukkan datanya gitu. Kita yang admin yang memverifikasi gitu sih. Jadi kalau yang kemarin case-nya dari Sumatera kalau nggak salah itu, jadi sama seperti yang tadi disampaikan, begitu masuk ke dia mau kerja di unit lain, dia nggak bisa, ya harus dimasukkan ke unit lain juga gitu. Itu sih Mas Ulil. Oke, baik. Izin saya nyambung tadi ya dari Pak Danu dan dari Pak Irwan barusan. Jadi untuk sebenarnya yang existing berlaku saat ini sepertinya juga banyak teman-teman semua, Bapak Ibu teman-teman semua yang belum paham gitu ya, atau belum memanfaatkan gitu ya. Coba saya share screen Bapak Ibu sebentar. Ini sebenarnya di luar mobile app sih, karena terkait pengelolaan usernya gitu ya, terkait pengelolaan user di di web inspektornya. Jadi kalau ada user kontraktor gitu, user dengan role kontraktor itu sebenarnya kalau case yang Pak Rizky tadi sampaikan gitu ya, Pak Rizky tadi sampaikan kan harus daftar beberapa, untuk beberapa unit harus daftar beberapa gitu. Padahal itu sebenarnya dia satu PT gitu. Nah sebenarnya itu juga sudah diakomodir dengan menu pilihan unit ini gitu. Jadi misalkan nih, ini ada vendor gitu ya. Ini akunnya vendor gitu. Katakanlah ini PTA gitu. Terus dia itu adanya di UP2D Bali gitu. Nah, ketika vendor ini dia itu pengen masuk di beberapa unit lain gitu ya, termasuk beberapa unit induk lain, itu sebenarnya bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu. Jadi bisa tinggal milih gitu ya, tinggal milih mana saja yang mau ditambahkan gitu. Jadi misalkan mau ada pekerjaan di ULP Bekasi Kota, terus ULP mana lagi, Prima Bekasi misalkan gitu ya. Terus nanti ULP Karawang Kota misalkan. Nah ini tinggal disimpan. Jadi akun vendor ini dia bisa ada untuk membuat WP di sini gitu ya. Dan juga di beberapa unit-unit yang udah dipilih di sini. Cuman yang bisa melakukan ini adalah admin unit atau moderator yang ada di
pilihan main unit utamanya gitu. Jadi mungkin ini yang miss gitu ya, yang miss oleh teman-teman semua gitu. Ya, ini bisa juga di cover atau di handle oleh admin pusat gitu ya. Cuman terlalu crowded kalau masuk ke pusat gitu. Jadi yang pertama sih bisa kontak ke admin unit induknya masing-masing gitu, atau mungkin nanti kalau teman-teman perlu ke helpdesk bisa report ke helpdesk. Sebenarnya saya juga masih mikir juga gimana cara terefektifnya gitu ya. Tapi teman-teman bisa kok report ke helpdesk untuk misalkan vendor nama ini, akun Inspekta dengan email ini gitu ya, untuk ditambahkan ke beberapa unit gitu. Nah, nanti dari helpdesk akan bisa membantu untuk menambahkan dia di unit mana gitu. Pertanyaannya kenapa kok nggak sekalian dibuka semua gitu ya? Ini kemarin juga jadi isu lebih ke pengelolaan informasi kita gitu. Jadi ketika vendor itu kita buka semua unit gitu ya, misalkan setiap vendor yang masuk ke PLN udah langsung otomatis masuk ke semua unit PLN gitu. Nah itu kemarin isunya jadi lain lagi gitu, karena ketika dibuka atau di open untuk semua, itu mereka secara infografis atau monitoring progress atau intinya data-data gitu ya, data-data terkait working permit, data-data terkait temuan, itu vendor tersebut juga bisa open semua gitu. Dia juga bisa lihat semua temuan, intinya dia bisa mengakses semua yang ada di Inspekta. Nah, isu itu sebenarnya yang kemarin pengen dibatasi gitu ya. Jadi kalau memang vendornya di UID Jateng aja ya lingkupnya situ-situ aja gitu. Kalau dia mau lihat working permit ya yang di situ aja gitu. Dia tidak open untuk dapat informasi di unit-unit selain yang dia mendaftar di situ. Jadi isunya itu gitu ya, latar belakang kenapa diterapkan vendor ini di limit atau dibatasi di mana yang memang unit dia ada perlu aja gitu ya. Kalau dia nggak ada pekerjaan di situ, nggak ada project di situ, yang nggak dibuat gitu ya. Terus terkait security biometrik atau autentifikasi mungkin dari teman-teman Icon boleh bisa. Bentar Mas Ulil, izin. Ini diskusi menarik ya. Tadi kan vendor sebenarnya bisa masuk ya. Tadi kan harapan teman-teman kalau yang registrasi dari vendor kemudian kita yang mengapprove itu kira-kira bisa enggak ya, Mas Ulil ya? Bisa diusulkan Pak Irwan. Jadi nanti vendornya yang milih gitu ya, terus Ya, dari jadi admin vendor unit yang nge-approve aja gitu ya. Iya, itu loh maksud saya gitu Mas Ulil. Ya, oke. Di note Pak Irwan. Belum rilis ya? Belum Pak. Oh ya, start dulu Mas Ulil. Siap. Kalau udah nggak ditanyain kayaknya. Oke, lanjut Siap. Mas Ulil. Untuk security biometrik dan autentifikasi boleh dari teman Icon. Ada time session infonya kah yang di limit atau seperti apa? Dari Pak Rohmat dan tim. Izin Polri tadi terkait session limit ya, Abdul ya? Ya, untuk security biometrik dan autentifikasi tadi ada info dari Pak Danu Kalbar. Beliau sangat sering mungkin terlalu sering frekuen minta autentikasinya gitu, atau itu limitnya seperti apa gitu, atau settingan defaultnya seperti apa? Oh iya, kalau untuk biometrik itu terkait kapan itu akan muncul, itu di waktu pertama kali login Pak Wid, Bapak sekali. Jadi ketika Bapak lagi pertama login di HSS Mobile nanti akan muncul biometrik untuk autentikasi fingerprint. Kemudian ketika info working permit, pending dan juga CCTV. Oke, Mas Fikri, misalkan saya buka aplikasinya, terus saya kan di HP itu, misalkan saya buka HSS Mobile, terus saya jeda, saya buka WhatsApp gitu. Ketika habis saya buka WhatsApp, saya balik lagi ke HSS Mobile, apakah itu perlu biometrik lagi atau bisa langsung atau gimana, Mas? Misalkan saya switch dari HSS Mobile terus ke WhatsApp terus balik lagi ke
Ya, kalau saat ini kita selalu ketika switch kita ada aplikasi untuk biometrik lagi. Nggak jelas, Pak. Saya dengar jelas. Mas Fikri, punten suaranya saya nggak ke monitor. Ya, boleh. Jadi ketika misal kita sedang buka akses mobile, terus kita switch ke aplikasi yang lain, misal WhatsApp atau Telegram gitu kan, dengan waktu yang lama. Nah, ketika balik ke HSE-nya, nanti akan ada biometrik lagi Pak, autentikasi bahwa yang pakai tetap user yang sama gitu Pak. Saya lagi cek di DB-nya ya, di Pamer ya. Baik, terima kasih Mas Fikri. Walaupun agak kurang jelas ininya suaranya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada para penanya dan narasumber atas diskusi yang bermanfaat ya. Tadi banyak juga masukan dan inputan dari hasil diskusi ini. Tadi mungkin ada banyak pertanyaan yang belum terjawab juga di kolom chat. Tenang aja, nanti segala pertanyaannya akan kami coba tanggapi dan jawab satu persatu. Kemudian akan share hasilnya nanti di grup WA. Terus sebelum kita tutup, di sini telah hadir bersama kita Bapak Andi Dharma Setiawan selaku VP 3 PT PLN Persero. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang, Bang Nur yang ganteng. Siap. Terima kasih Pak Andi. Mungkin kepada Bapak Andi sekiranya untuk berkenan memberikan closing speech kepada seluruh guardian HSSC PLN sebelum kita akhiri acara launching HSSC Mobile App 1.0. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang Nur yang saya hormati, saya banggakan Pak Leden dan tim, teman-teman seluruh insan ya, pengelola K3 di seluruh unit PLN Holding ya, yang hari ini telah hadir untuk pre-launch HSSC Mobile. Ini kegiatan yang sangat bagus teman-teman dalam rangka salah satu transformasi digital yang kita lakukan, yaitu terwujudnya ya HSSC Mobile yang tentunya sudah mengadop beberapa hal yang menjadi pain point kita di dalam platform reporting selama ini yang existing ya, yaitu kita punya web based Inspekta ya, dan tentunya dengan adanya platform ini kami harapkan juga nanti akan menjadi suatu stimulus peningkatan suatu reporting culture. Teman-teman tidak atau makin yakin tidak merasa akan disalahkan ya ketika melaporkan suatu hal. Dan bahkan di dalam HSSC Mobile ini juga terdapat modul-modul, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Nuril, yang belum available di Inspekta. Bahkan ke depan kami melihat juga ini menjadi suatu peluang untuk bisa kita kaitkan untuk personal database ya yang ada di sini, dikaitkan dengan historical medical check up ya, dan ini akan menjadi suatu data yang bermanfaat terutama untuk profiling terkait dengan kesiapan bekerja bagi rekan-rekan yang apabila terdapat suatu catatan khusus terkait dengan persyaratan fit to task ya. Nah, ini bisa diambil langkah-langkah pencegahan di sana. Kemudian teman-teman sekalian, tentu dalam suatu proses developing ya untuk platform aplikasi sebagai suatu transformasi digital, ada suatu kegiatan yang sangat penting teman-teman, yaitu user experience. Dan ini juga tidak bisa dipisahkan dengan user interface. Dan tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan ini juga sudah di-capture dengan baik oleh tim di HSSC Pusat ya. Insya Allah ini akan menjadi suatu mekanisme yang akan mempercepat semakin mature-nya aplikasi HSSC Mobile ini yang akan kita launch ya, infonya nanti saat safety town hall.
Dan sehingga kami juga mohon kerjasamanya bagi rekan-rekan sekalian untuk bisa melihat beberapa aspek dari penggunaan aplikasi ini ya. Mulai dari learnability, seberapa mudah sih ya aplikasi ini dalam menyelesaikan ya beberapa persyaratan administrasi yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan ya, apakah user friendly ataukah ada metode lain yang bisa ditunjukkan yang akan memberikan impact yang positif ya. Kemudian kami juga merasa perlu untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi dari penggunaan aplikasi ini ya, seberapa cepat teman-teman kita bisa paham ya dengan penggunaan dari aplikasi ASN Mobile ini. Kemudian dari sisi error, sangat mungkin ada bug yang terjadi dan ini kadang bisa ditemukan ketika kita mencoba fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, sehingga dengan ketersediaan grup khusus ada suatu mungkin dikumpulkan ya PIC kunci unit yang memang lebih intens berinteraksi dengan aplikasi ini akan makin ya mempercepat improvement ya aplikasi ini, sehingga akan semakin mature dan powerful dan bisa kita declare sebagai single source of truth dan bagian dari transformasi digital di dalam pengelolaan HSSE. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian. Ya. Saya kembalikan ke Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi atas closing speech yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami sadari mungkin aplikasi ini belum sempurna 100% ya, oleh karena itu kami sangat membutuhkan masukan dan dari Bapak Ibu sekalian untuk improvement yang berkelanjutan. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ledan, Pak Andi, dan Mas Ulil, mohon bantuan untuk mencoba aplikasi ini, dan jika sudah mencoba aplikasi ini nanti dan menemukan bug, error, ataupun sesuatu yang bisa diimprove agar bisa melaporkan pada link yang sudah disiapkan dan disampaikan di kolom chat. Untuk link laporannya nanti akan kami sampaikan juga di grup K3 Nasional dan Safety Communication. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan pre-launching aplikasi HSSE Mobile Inspecta 1.0 ini. Selamat melanjutkan kegiatan kembali, tentunya dengan tetap memperhatikan aspek safety ya. Kami tutup acara ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Semuanya rekan-rekan semua. Terima kasih. Izinnya Pak. Sehat selalu Pak. Sukses selalu. Amin, amin. Amin, 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 amin. Baru semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.